teman-teman yang sudah setia menunggu episode kita selanjutnya gitu ya, karena ada AirPods Ramapati Podcast edisi Pojok UMKM yang mana kali ini bersama saya Lia Hidayat di episode ke-40. Jadi kalau kemarin-kemarin tuh kita udah ngobrol bersama narasumber owner dari UMKM di Kota Pasuruan, sama hari ini juga kita sudah kedatangan narasumber dari susu pasteurisasi Agatha. Nah, ngobrolin minuman yang bikin tubuh jadi lebih segar, lebih sehat juga. Langsung saja kita sapa kali ini di AirPods edisi Pojok UMKM. Assalamualaikum Ibu Nurul. Waalaikumsalam Mbak Lia. Sebelumnya terima kasih jenengan sudah bersedia hadir. Nanti kita bakal dengar ceritanya Bu Nurul ya mengenai suka duka membangun UMKM ini. Gampang nggak sih Bu? Tanya dulu, gampang atau sulit gitu yang dirasakan? Kalau dikerjakan sih gampang. Oke. Iya sih ya, kalau dikerjakan gampang. Kalau diangan-angan aja tuh belum udah yang kayak sulit ini kayak gitu ya Bu ya. Oke, Bu Nurul ini merupakan owner dari susu pasteurisasi Agatha. Seperti yang teman-teman lihat di depan ini adalah produk dari Ibu Nurul, betul ya? Jadi susu pasteurisasi Agatha ini sesuai dengan yang dilihat itu kayak minuman yang di package dengan cantik begini ya. Kemudian ada yang versi mungilnya juga yang bisa kita konsumsi, tapi kita pengen kenalan dulu sama produknya. Bu Nurul memproduksi susu pasteurisasi. Ya. Apa sih sebenarnya minuman ini? Apa bedanya dengan susu lainnya yang ada di luar sana gitu? Kalau ini ya, susu pasteurisasi itu karena kan memang sekarang tuh kan banyak ya minuman-minuman kemasan yang khawatir nih buat anak-anak tuh bahaya gitu. Tapi kalau susu pasteurisasi ini gimana? Kalau susu pasteurisasi ini aman sih buat anak-anak. Aman ya? Iya. Karena susu pasteurisasi ini susu sapi segar yang saya olah melalui proses pemanasan khusus untuk membunuh mikroorganisme berbahaya penyebab penyakit seperti salmonella atau E. coli tanpa mengurangi nilai gizi secara signifikan. Itu ya yang harus digarisbawain tuh susu pasteurisasi itu jadi ada proses apa namanya? Pemanasan ya. Iya. Jadi sampai di suhu tertentu gitu ya? Di suhu sampai pemanasan. Di suhu 75 derajat. Langsung kita dinginkan. Gitu. Ngebayanginnya udah ribet ya. Jadi beli aja deh nanti, jangan bikin sendiri. Betul. Jadi susu pasteurisasi itu susu yang emang dipanaskan dulu sampai suhu tertentu gitu ya. Kemudian langsung didinginkan. Kenapa tuh? Abis dipanasin didinginin lagi tuh kenapa, Bu? Biar vitaminnya juga nggak rusak dan tidak menyebabkan ada bakteri yang berkembang. Seperti itu. Jadi tadi tuh sempat ngobrol sama Bu Nurul gitu ya. Produk minuman susu itu kan nggak bisa bertahan lama di suhu ruang ya Bu ya. Betul. Itu karena memang ada bakteri jahat. Iya. Yang berkembang. Iya. Jadi kalau misalnya merek apapun dan produk apapun sih, pokoknya kalau produknya susu tuh nggak bisa bertahan lama di suhu ruang teman-teman. Alasannya kenapa? Nggak ada pengawet, nggak ada pengawet. Kemudian kalau bertahan lama di suhu ruang itu akan menimbulkan bakteri jahat yang berkembang, gitu ya. Betul, ya. Tapi kalau pasteurisasi ini katanya biar bakteri jahatnya nggak ada. Iya. Terus karena kan langsung didinginkan gitu langsung ya? Didinginkan, ya. Oh, ini tidak merusak gizinya ya? Tidak merusak gizinya. Merusak gizinya. Jadi tadi tuh sempat cerita agak ribet soalnya. Abis dipanasin tuh langsung bener-bener didinginkan gitu. Iya, betul. Ini kayaknya produk susunya aja bingung. Aku tuh abis dipanasin terus didinginkan tuh gimana? Susu pasteurisasi. Dengan proses yang kayaknya nggak gampang, tapi jenengan memilih bikin produk ini. Kenapa? Iya, karena itu tadi produk ini sehat kan untuk anak-anak itu aman kayak gitu. Jadi kan vitaminnya kan masih tetap utuh kayak gitu. Jadi saya memilih itu karena juga pertama kali saya membuat ini untuk anak-anak saya. Jadi dan juga kalau untuk dikonsumsi untuk masyarakat nggak berbahaya, maksudnya kayak gitu. Nggak sampai
Maksudnya itu masih dia masih kalau yang mengkonsumsi itu dia nggak sampai dengan mengkonsumsi susu ini dia nggak menambah apa penyakit atau gimana seperti itu maksud saya itu. Oh gitu. ya, nggak Jadi, seperti ya. minuman kemasan Ya lainnya, betul gitu ya. ya. Karena ya ini Saya tadi juga nggak pakai bahan pengawet juga. bahan pengawet juga, oke. Berawal dari pengen kasih yang terbaik nih bagi anak gitu ya. Iya betul. Minuman yang nggak berpengawet, manisnya juga manis yang alami Betul, gitu ya. iya. Kemudian ya kenapa enggak kalau ternyata produk ini dilirik sama masyarakat gitu kan ya. Ya. Oke, tapi terima kasih Bu Nurul udah care sama masyarakat dengan menghadirkan produk minuman yang sehat gitu kan. Ya. Oke, tapi dan unik sekali nih teman-teman, Bu Nurul ini kita tanya backgroundnya dulu, kenapa bisa langsung belok ke produksi susu pasteurisasi ini. Jadi dulunya katanya dengan teknik elektro. Iya, betul. Itu gimana ceritanya Bu Nurul? Saya penasaran juga. Jadi seseorang yang punya background teknik elektro tiba-tiba pengen bangun UMKM susu pasteurisasi. Iya betul. Saya dulu sekolahnya teknik elektro kan, Aris Kuat. Jadi sebelumnya saya bekerja di perusahaan 14 tahun. Wow. 14 tahun lamanya bekerja di perusahaan. Iya betul. Ya di teknik elektro dan juga perbaikan mesin juga kan. Jadi di situ sebelum memang background saya di teknik ya. Jadi saya itu selama 14 tahun dan selama itu pun juga saya berkecimpung dengan kelistrikan kan, kelistrikan mesin kayak gitu ya. Jadi perbaikan mesin kayak gitu. Jadi suatu ketika itu saya itu resign gitu. Karena anak saya itu tadi juga butuh saya kan. Anak saya masih kecil-kecil butuh saya. Terus katanya suami resign aja. Gitu. Nanti kalau memangnya pengen usaha sendiri saja. Yang penting anak-anak bisa sama ibunya ya. Iya betul kayak gitu. Akhirnya saya resign. Terus setelah resign saya nggak enak ya, kok diam aja kayak itu di rumah. Sih, karena kan awalnya bekerja nih. Ya, kebanyakan betul. gitu. Kalau ibu bekerja awalnya, kemudian resign, pasti nggak enak diem aja gitu. Ya, pasti ada aja yang pengen dikerjain. Akhirnya apa tuh? Akhirnya kan anak-anak juga di rumah itu semuanya suka susu kan. Akhirnya gimana caranya ya anak-anak itu nggak ini jajannya pun jajan sehat kayak gitu. Betul. Dan dia juga suka susu. Akhirnya saya belilah susu sapi kayak gitu. Saya buatlah susu saya buat sendiri kayak gitu. Terus saya kok tambah suka ya anak-anak. Akhirnya saya yang namanya orang teknik itu sukanya itu mencari bagaimana caranya dia itu kalau ini gimana caranya aku buat apa itu harus bisa jadi kayak gitu. Harus sempurna Ya jadinya. betul kayak gitu. Kalau dulu saya perbaikan mesin, kalau belum selesai betul. atau ini saya berpikir bagaimana ya ini dari mana ini ya saya cari sampai ketemu gitu. Jadi mungkin di perusahaan itu mungkin kebawa ya sampai di rumah juga gitu. Dan juga di perusahaan itu mungkin presiden saya itu juga senang mungkin ke saya itu karena teliti. Pekerjaan saya itu teliti, saya cari sampai selesai, sampai akar masalahnya itu betul iya seperti itu. Jadi mungkin ada kabel-kabel yang kurang ini saya cari gitu sampai selesai. Nah seperti itu akhirnya saya juga membuat susu ini kan kalau nggak kalau membuat susu kayak gini aja terus nggak tahu gimana sih nanti kalau membuat susu ini pasti kalau digodok biasa pasti kandungan vitaminnya pasti rusak ya atau berkurang gitu ya. Akhirnya saya cari di internet atau apa, terus saya cari di
banyak sumber lah Ya, pokoknya carilah barat sumber. Oh iya, Hmm. pasteurisasi aja. Akhirnya saya membuat itu. Oh, oke. Jadi Kayak gitu. semuanya itu otodidak. Jadi kan belajar sendiri Betul, semua iya. gitu ya. Iya. Wah, luar biasa Saya sih. cari-cari ke sumber, ke ada yang eh, ke orang yang Orangnya langsung. langsung ya. Oh, maksudnya kayak temen Ya, gitu ada temen apa yang gitu. yang dia Juga begini ya. Oke. gimana caranya kayak gitu. Terus akhirnya dan kalau memangnya ini dan dari buku-buku dari sumber Iya, kayak iya, gitu. iya. Wah, luar biasa ya perjuangannya. Karena nggak semua orang ketika bikin sesuatu tuh dia bisa detail gitu. Dia bisa harus nih akar masalahnya di mana. Biasanya ada orang yang kalau misalnya bikin produk ya udah jadi aja gitu kan. Tapi kalau jenengan katanya harus detail. Kemudian akhirnya mulai dari situ ya, Iya, belajar dan dari untuk banyak juga sumber. rasa-rasanya itu juga ini juga dari rasa ini kok gak enak ya. Cari lagi cari Oh, sumber oke. lagi. Oh ya dari ini Trial and rasa error-nya tuh ya betul. dilakukan juga pasti. Kurang apa enggaknya kayak gitu juga. Dan juga susunya itu juga cari yang Iya, iya, iya. ya Adalah standarnya standarnya, Bu iya. Nurul tuh ada Betul, sendiri betul. gitu ya. Jadi nggak mau sama yang Betul, lain. betul ya. Oke, luar biasa ya. Dengar kan kalau ribetnya kayak gitu, milih susunya harus begini, prosesnya begini. Jadi tinggal nikmatin aja susu pasteurisasi Agatha ya. Dan kenapa memilih pasteurisasi yang tadi sempat disampaikan karena memang supaya kandungan gizinya nggak rusak Betul, gitu ya, tetap bisa ada dan apalagi kan dikonsumsi anak-anak. Jadi Betul ya. kita tuh pengennya vitamin gizinya tetap ada, bisa didapatkan anak-anak secara aman gitu ya. Oke, luar biasa sih. Dan bukan hanya susu pasteurisasi Agatha aja, tapi ada produk lain yang jenengan produksi juga ya. Ada Apa itu? susu fermentasi, susu kefir juga. Susu kefir. Ya, Oke, susu fermentasi ya. ya. Itu sih baru-baru aja. Oh, baru-baru aja. Ya. Oke. Kemudian ada 2 produk ini kah? Dan juga ada sih itu minuman rosella. Minuman rosella. Ya, dari bunga rosella. Dari Ya. bunga rosella. Iya. Ya. Luar biasa ya. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen cobain gitu ya, milik dari Bu Nurul, ini bukan hanya susu pasteurisasi Agatha tapi ada kefir ya. Ya, kefir. Itu susu fermentasi, kemudian ada Rosella. minuman rosella Rosella, gitu. Dan semuanya tenang aja, udah dipastikan higienisnya, kemudian dipastikan prosesnya itu sesuai gitu, sesuai dengan apa yang disarankan ya. Jadi kita juga nanti akan cari tahu kira-kira bagaimana awalnya membangun UMKM ini ya, yang dulu kan udah enak-enak kerja nih gitu, tiba-tiba harus resign gitu, pasti nggak gampang dong membangun sebuah brand, kemudian trial and error dan segala macam seperti apa. Buat teman-teman yang sekarang di luar sana juga lagi bangun UMKM, kita akan dapat banyak kisah dari Bu Nurul ini. Gak gampang pasti yang awalnya jadi pekerja di sebuah pabrik besar gitu ya, apalagi backgroundnya adalah teknik elektro, kemudian belok nih bikin susu pasteurisasi dan produksinya di rumah gitu. Pasti waktu itu sempat ada pergolakan batin gitu nggak Bu? Ya betul, karena kan memang saya nggak bisa masak ya. Oh, oke. Apalagi nggak bisa masak betul. Oh. Saya dulu kan berkecimpung dengan teknik-teknik iya, aja, betul. jadi Fokus di rumah pun juga apa kata yang di rumah kan kayak gitu. Jadi makanya untuk mengolah ini dengan susah payahnya saya juga mencari, luar biasa dong. iya, bagaimana saya harus bisa mengolahnya susu seperti ini dan ya itu tadi berbekal harus Iya sih. ini. Jadi akhirnya saya ini kemana-mana saya cari sumber-sumber dari sumber-sumber, akhirnya alhamdulillah sampai bisa. Jadi buat teman-teman yang merasa kayak aduh aku nggak punya background ini, skill ini gitu,
nggak perlu khawatir, karena kalau kita ngelihat obrolan bersama dengan Bu Nurul, beliau tuh merupakan orang yang harus bisa gitu, meskipun awalnya nggak tahu ya, nggak punya betul. pengetahuan Nggak apapun pengetahuan mengenai tentang memasak masak nggak lah bisa, atau betul. urusan dapur, tapi beliau nggak bisa diem tuh, cari sumbernya dari berbagai macam sumber, baik online atau datang langsung ke orang yang berpengalaman, betul. kayak gitu ya. Oke, kita kenalan dulu sama produknya biar teman-teman tahu nih apa aja yang ada di sini. Jadi kalau yang teman-teman lihat yang di display di sini, nah ini adalah susu pasteurisasi Agatha yang tadi sempat dijelaskan prosesnya tuh ribet banget, kita cuma tinggal nikmatin doang. Ini susu pasteurisasi berapa? Oh, 250 mili ya. Oke. Ini dalam kondisi dingin teman-teman. Jadi seger banget, kelihatannya tuh udah seger. Nanti ya ada sesi mukbang Lia incipin. Dan ada berbagai varian rasa. Ya, betul. Oke. Ada 5. Untuk size segini dibanderol dengan harga berapa sih, Bu? 10.000. 10.000 aja? Iya, betul. Kebayang. Dari susu sapi. Dari susu sapi murni. Betul, ya. Standarnya udah ditetapkan sama Bu Nurul, jadi beliau tuh harus yang gini gitu. Ya, betul. Jadi nggak mau yang main-main tuh ya kan. 10.000 aja. Oke, kita pengen tahu varian rasanya. Kalau yang ini adalah coklat. Rasa coklat. Oke, rasa coklat. Kemudian ada vanilla. Oke, vanilla. Kemudian ada yang putih, ini apa? Leci. Oh, yang leci. Vanilla tuh leci. Lihat kira justru yang putih itu adalah yang vanilla. Leci ya, oke. Dan yang pink adalah rasa strawberry. Iya sih, karena anak-anak kecil sekarang tuh mereka tuh sering kali kalau melihat ada minuman kemasan berwarna-warni, itu kan mereka pengen pasti. Betul, betul. Jadi daripada kasih yang enggak ya, mending kasih minuman susu yang udah terjamin ada gizinya, ada vitaminnya gitu ya. Oke, 10.000. Size-nya yang rasa melon. Oke, ya, karena di sini belum kebawa, belum selesai masaknya. Jadi ada yang ini. Oke, jadi ada 5 rasa. Ada 5 rasa. Ada coklat, vanilla, leci, strawberry sama melon. Dan bukan hanya size 250 mili aja yang 10.000 ya, tapi ada yang versi imut yang Lia bilang tadi tuh loh. Susu lilin. Susu lilin. Ini versi size es lilinnya. Tapi ini tetap isinya susu pasteurisasi gitu. Jadi dulu awal mulanya tuh bikinnya yang kecil dulu gitu ya, Bu ya? Dulu, ya. Oke, ngelihat responnya bagus? Ya. Saya buat es lilin dulu, terus saya jual di toko saya. Kok responnya bagus dan anak-anak suka, banyak yang gitu suka, ya? tetangga-tetangga juga suka. Akhirnya ketemulah teman yang ikut UMKM. Oke, dari situlah. Coba dibuat susu botolan kayak gitu. Akhirnya saya coba sih gitu ya. Ya memang awalnya susu botolan, terus setelah itu susu botolan, terus saya tuh labelnya juga buat sendiri ya. Pengen buat sendiri awalnya itu gitu ya. Jadi kita nggak tahu, akhirnya ya buat sendirilah, kita masih belum tahu, terus akhirnya kok ini pada waktu itu di kantor Dinas Perdagangan? Bukan. Dinas di kantor wali kota. Itu ada kunjungan dari kota luar yang kunjungan ke Pasuruan. Iya, ke Pasuruan. Terus saya itu silakan yang ikut UMKM coba di display gitu. Oh, oke. Saya bawalah ke situ yang susu botolan, yang pakai botolan gitu. Pokok display aja biar tahu di sini tuh ada macam-macamnya produk gitu ya? apa saja gitu. Kebetulan baru saya yang masuk yang susu itu tadi, memang ya. Disitulah saya bawa berapa, 22 mungkin, cuma display aja, jangan berharap untuk bisa langsung habis diborong kayak gitu, diborong kayak gitu ya. Setelah kunjungan kok malah ini kok
malah dilirik, malah habis tinggal satu gitu. Wah, gitu ya. alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Jadi pas lihat-lihat kan kadang kan cuman melihat apa display, oh display aja kan gitu kan, nggak masalah, cuman display aja kayak gitu. Tapi Lah kok ternyata iya, habis tinggal satu diborong terus ya. iya diborong terus di satu itu dibeli juga tinggal satu itu juga. Itu jadi kenangan manis dong pasti Iya, betul, ya. Awal iya. Iya. mula bikin susu pasteurisasi, kemudian bikin UMKM, Iya. ternyata malah langsung dilirik begitu. Iya, itu awal mula saya itu pakai botolan itu tadi. kemasan botol Iya. itu. Oke. Terus saya dredeg, ya Allah, betul itu gitu. Aduh, ikut seneng. Seneng Ikut banget. seneng, iya, Ya, tahu yang rasanya. beli juga dari luar jadi ternyata ini ya. Terus katanya setelah kunjungan pulangnya saya ditawari coba ditaruh di DPRD kayak gitu. Ada yang teman-teman seperti itu. Enak Mbak, diteruskan tapi cuman stikernya kurang. Oh iya, Ini diperbaiki nanti diperbaiki gitu lagi ya. gitu. Oke, wah luar biasa ya. Jadi buat teman-teman jangan menyerah kalau misalnya sekarang ada di titik lagi berjuang bangun UMKM ya. Siapa tahu kayak Bu Nurul yang tiba-tiba dapat kejutan, wah ternyata banyak yang suka Ya, gitu ya. Oke, setelah susu pasteurisasi ini ada minuman Rosella. Minuman Rosella. Sebenarnya apa sih yang istimewa dari Rosellanya itu sendiri akhirnya dijadikan minuman gitu? Kenapa jenengan memilih teh Rosella? Bunga Rosella. Bunga Rosella itu kan antioksidannya tinggi. Oh, terus bagus sih untuk diet sih ya. Oh, bagus terus untuk juga, diet. Ya. Boleh nanti saya baru. Oh, bagus untuk diet ya. Ya, Oh, oke. Terus juga kandungan merahnya ini kan untuk iya. Permisi. Ini bunga Rosellanya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga bisa cari tahu gitu kalau bunga Rosella ini manfaatnya banyak ya. Kemudian juga apa ya, kalau lihat-lihat tuh minuman-minuman yang terbuat dari bahan-bahan alami misalnya kayak Rosella ini itu tuh kayak menawarkan khasiat yang lebih gitu loh daripada minuman yang dibuat minuman-minuman kemasan lah gitu misalnya yang lain yang di luar sana. Tapi kalau udah terbuat dari bunga Rosella itu menawarkan khasiat yang luar biasa buat tubuh biasanya, buat kesehatan biasanya gitu ya. Oke. Jadi jenengan juga produksi minuman Rosella ini. Kalau produk pertama berarti susu pasteurisasi ya? Iya, betul ya. Kemudian minuman Rosella ini produk kedua. Ya. Produk kedua. Ya. Yang terbaru berarti ini? Iya. Oke. Tapi kalau untuk minuman Rosella dibanderol harga berapa? Kalau minuman Rosellanya itu 5.000. 5.000 rupiah aja? Wah. Daripada nanti cari bunga Rosella sendiri, ngerebus sendiri, bikin sendiri, mending ini deh, 5.000 rupiah udah dapat. Udah dapat minuman bunga Rosella dengan khasiat yang coba cari tahu pasti luar biasa gitu. Kemudian yang terakhir ada apa nih? Kefir. Ya. Minuman kefir. Oh, ini yang susu fermentasi. Oh, oke. Jadi kayak yogurt gitu ya? Kayak yogurt gitu. Iya sih, ini biasanya untuk pencernaan. Ya. Jadi di sini ada nih manfaat kefir gitu, meningkatkan sistem imun, menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Wah keren nih teman-teman ya. Tapi kenapa size-nya lebih kecil? Gini, kalau kefir kan rasanya itu asam sekali. Dan saya buat kecil dan juga ini masih original. Kalau yang original itu benar-benar asam banget. Oh iya. Memang orang yang tahu saja, yang tahu sehat saja, yang dia tak biasanya mengkonsumsi kefir itu gitu. Oke. Kemudian kalau lihat ya, ini tuh kayak lebih kental daripada produk yogurt di luar gitu, ya dijual di luar. Tapi ini kayaknya lebih kental sih, kelihatan dari botolnya ini. Oh, kalau ini size-nya 100 ya? Oh, 100 mili. Oh, oke. Ada yang 250 mili juga. Ada juga ya. Oke, tapi kalau untuk yang 100 mili ini berapa? 5.000. 5.000 rupiah? Ya.
Terjangkau nih teman-teman, serius. Dengan banyak manfaatnya, cuma Rp5.000. Ini lebih kental, kelihatan sih. Tuh. Bisa sih untuk ada yang rasa-rasa, tapi yang kebanyakan itu banyak yang minta yang ori karena nanti kebanyakan kan orang yang pengen sehat yang ini ya apa jadi dia itu yang diabetes atau apa, jadi nanti gulanya itu dia pakai madu seperti itu. Jadi ini masih ori. Gitu, ini ya. ori, makanya kenapa? Ya. Tanpa ada tambahan apapun? Iya. Oke, baik. Rp5.000 ya. Ya. Nah, kalau yang versi lilin gini? Ya, ini 2000-an. Rp2.000 aja buat anak kecil yang suka jajan di rumah biasanya. Buat jajan di rumah, Atau ya. teman-teman yang punya toko di rumah, boleh ya? Boleh, benar. Tuh, nanti Lia kasih kontaknya biar telepon langsung ke Bu Nurul, Bu, saya mau dong gitu. Rp2.000 aja ya teman-teman ya. Oke, jadi semuanya ini bisa didapatkan di Bu Nurul. Susu pasteurisasi Agatha, ada minuman Rosella, ada minuman kefir atau susu fermentasi, dan ada susu pasteurisasi tapi yang versi es lilin gini. Jadi bisa dijual di toko-toko ya, kalau misalnya di tempatnya pendengar, yang terjangkau di sekolah, kantin sekolah. Iya. Gitu, wah boleh banget ini. Belum punya ide jualan apa ya, ini coba dulu deh gitu. Jadi langsung hubungi Bu Nurul nanti ya. Ini sesi yang juga Lia tunggu karena Lia pengen tahu bagaimana segarnya susu pasteurisasi dari Bu Nurul ya. Susu pasteurisasi Agatha. Tapi Agatha ini nama anak atau apa nih? Agatha. Agatha itu nama keluarga kita. Oh, nama keluarga itu maksudnya? Singkatan lah. Singkatan. Jadi ya, A itu siapa? Ya. GA itu siapa ya. gitu ya? Oh. Sebenarnya kalau yang ininya anak yang kedua itu namanya Kaila Agatha Azhara. Tapi Agatha itu memang pertamanya itu memang saya buat singkatan. A itu suami saya Agus kan, saya Asia kan. Terus Ata anak pertama. Anak kedua Agatha, yang anak ketiga itu Gali, ada Ganya. Jadi semuanya itu jadi satu, jadi Agatha. Bahkan untuk nama gitu. Anak pun beliau terstruktur gitu. Luar biasa sih. Oke, jadi secara tidak langsung Agatha ini juga membawa harapan ya. Makanya dijadikan, yaudah dinamain Agatha aja karena jadi bagian keluarga juga. Ya. Oke, kita pengen tahu rasanya susu pasteurisasi Agatha. Katanya yang best seller itu yang mana, Bu? Ini yang leci ya, sama leci sama coklat. Ya, Oke, varian rasa best sellernya itu leci sama coklat, teman-teman ya. Ini size-nya 250 ml. Disajikan dingin lebih nikmat. Tuh. Oke, ini masih dingin nih teman-teman ya. Jadi kalau mau minum diginikan dulu ya, Bu ya. Iya. Dikocok dulu nih. Sebentar ya. Dikocok sebentar. Oke. Saya incip ya. Oke, silakan. Cuman nggak tahu kalau nanti kebablas habis juga nggak tahu. Tapi, nah, baunya tuh masih kental dengan bau susu murni sih. Itu biasanya kalau susu pasteurisasi yang lain atau mungkin susu fermentasi itu bau susu murninya nggak seberapa dominan menurut saya ya. Kalau ini masih kerasa susu murninya itu masih dominan. Tahu nggak sih susu sapi segar gitu loh, baunya itu tuh masih dominan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nih ya, manisnya itu nggak berlebihan. Lecinya pun itu bukan rasa leci yang menghilangkan susunya. Kan ada kan biasanya susu rasa leci, tapi yang di situ dominannya itu pemanisnya, pemanis lecinya. Tapi ini masih dominan susu nih teman-teman. Jadi enak banget sih, iya. Makanya anak-anak kecil suka gitu. Betul. Oke. Kalau Lia yang baru aja nyobain itu
dari baunya aja itu masih bau susu segar. Betul. Dominan bau susu sapi segar gitu kan beda ya. Sama yang udah diproses gitu loh, Bu. Iya, Jadi ini iya. masih kerasa bau, oh iya susu sapi segar nih Iya, gitu. iya. Kemudian manisnya pun nggak berlebihan. Dominannya rasa susu, bukan leci yang lebih banyak, enggak, tapi masih ada lecinya pasti. Enak. Makanya kenapa anak-anak kecil suka Suka, betul. gitu, apalagi ada size mininya juga. Oh, Di toko pun pantesan. anak-anak yang size kecil gitu tuh bolak-balik beli. Beli Ya, ya. betul. Oke. Iya sih, ini jadi ide jualan yang menguntungkan sih kayaknya ya. Wah, enak-enak Bu, enak Bu. Susu Agatha susu yang beda gitu tulisannya. Oh, ini memang simpan di dalam kulkas atau lemari pendingin dengan suhu minimal 4 derajat Celcius ya. Ini juga sudah ada komposisinya, udah ada apa namanya, size-nya juga, ada sertifikasi Varian halalnya juga. Oke, wah. Cobain ya teman-teman ya. Terutama kalau misalnya pengen misal nih kayak ada ulang tahun keponakan, ulang tahun adik atau apa, acara apa gitu, bawain aja. Dihidangkan ini aja gitu. Ini yang rasa leci, ada coklat, ada vanilla, ada strawberry, ada melon. Ya, betul. Oke, jadi ini yang susu pasteurisasi leci. Di approve deh pokoknya, enak ya. Silakan dicoba teman-teman ya. Oh iya betul sih. Jadi kalau kita bayangkan 10.000 atau misalnya minuman-minuman kemasan di luar sana lah Bu yang dijual Iya, di iya, bebas tuh betul. kan ada yang 3.000 Iya, lah. betul. Tapi kan kita nggak tahu ya Ya, kandungannya kayak apa. iya, betul. Pakai pemanis buatan seperti apa gitu. Iya. Tapi ini 2.000 aja. Ini tuh udah asli susu murni, Iya, betul. diolah dengan baik, tapi anak-anak masih bisa dapat minuman yang sehat Iya. gitu. Jadi kalau mau mempertimbangkan baik enggaknya untuk anak tuh gitu biasanya. Ya kan? Dengan harga segini dapat produk yang ini, tapi dengan harga yang kayak gini murah, cuman kita nggak tahu kandungannya apa gitu. Jadi ini 10.000 murah sih. Ya terjangkau, maksudnya terjangkau lah. Terus ada size buat anak-anak juga gitu. Jadi boleh teman-teman yang pengen jadi reseller barangkali, maksudnya ngeborong yang size Size yang es kecil lilin itu, ya gimana kadang kita biasanya? kan kadang saya ikut ada komunitas ya gitu tuh saya bawa gitu ya. Ah, enak. Kemarin itu kayak gitu yang teman yang di BPS itu juga gitu. Ah, Bu Nurul, ini yang rasa leci sama coklatnya saya Oh. 25 ya, yang Oh. kecil-kecil ini. Oh iya, Ah, ah. siap gitu. Iya, Nanti iya, saya iya. antarkan ya kayak gitu. Jadi pertamanya beli untuk komunitas aja, temen itu untuk komunitas aja gitu ya. Terus dihidangkan gitu. Akhirnya teman-temannya banyak yang ini. Nyebar deh Alhamdulillah akhirnya saya ya. gitu ya. Senengnya. Iya, Akhirnya iya, iya, oke iya. siap ya, jadi ada beberapa gitu, akhirnya sehari itu pun saya berkeliling ngantarkan ini Tuh yang es ya. lilin itu. Jadi produk yang Iya. bagus itu akan menemukan pembelinya sendiri. Betul. Terbukti kan? Iya, Dari betul. yang bukan yang harus keliling dulu atau apa. Ya itu mungkin jadi bagian dari usaha ya. Betul. Tapi ketika produknya berkualitas pasti akan menemukan pembelinya gitu. Wah, Ini keren, juga keren, keren. ada kan di di SDIT BIC di Tembok tembok ya? itu ya. Itu kan memang saya taruh setiap pagi kan, setiap pagi saya taruh gitu. Jadi terus suatu ketika juga ada teman yang ada acara gitu ya, pesen susu saya yang es lilinan gitu itu ya, terus ada anaknya, lu ini yang susu yang di itu ya, iya, di iya, SD iya. gitu. Saking Akhirnya seringnya juga- itu kayaknya beli ya, kayaknya beli kayak hafal ya. gitu. Oke. Lu itu ya susu di SD kayak gitu. Tapi untuk saran penyimpanannya seperti apa? Baik itu ini ataupun yang size es lilin ini? Kalau Harus di kulkas ya? di freezer. Di freezer? Kalau saya taruh di freezer. Ini kan biasanya anak-anak kalau es lilin itu kan suka yang beku kayak gitu Iya, kan. ha-ha. Jadi makan itu agak lama dan menikmati kayak Iya gitu loh. sih, oke. Iya. Bener ya. Jadi kalau misalnya menikmati yang es lilin itu mending dalam kondisi beku ya? Dan beku ya. Oke, tapi kalau ini sama? Kalau Harus ini di freezer juga? kalau sebelumnya Botol? saya freezer, ya di botol saya freezer, jadi lebih tahan lama. Kalau di freezer kan ini kan umur simpannya lebih dari Lebih 1 lama? bulan. Lebih dari 1 bulan? Ya, Oke. jadi saya simpan di freezer, tapi nanti kalau saya taruh di
di toko Dekranasda atau di MPP itu kan ditaruh di showcase gitu. Jadi itu udah cair gitu. Oke ya. Ini bisa didapatkan di mana aja, Bu? Kalau Kantor yang Dekranasda, toko Dekranasda, di MPP, MPP Mart, di MPP Mart, terus di Plut, oh di Plut, ya, Gedung Plut, terus UMKM itu. ya, terus juga di toko saya juga ada. Di mana? Ya, Jalan apa tuh? Boleh dikasih tahu alamatnya? Jalan Panglima Sudirman 11. Jalan Panglima Sudirman 11. Ya, masuk situ gitu. Memang toko saya toko fotokopi dan print-printan gitu. Jadi ada pressernya kayak gitu. Jadi yang biasanya ngeprint atau fotokopi itu sambil menunggu itu sambil minum susu gitu. Ya bisa aja gitu, ya. Oke. Jadi teman-teman nggak perlu ini kan tokonya fotokopi ya. Mana ya minumannya ada kok di situ ya. Jalan Panglima Sudirman nomor 11. Iya. Oke, silakan ya. Panglima Sudirman 11 gitu. Panglima Sudirman 11. Iya. Jadi kadang yang fotokopi itu fotokopinya itu cuma 2.000. Tapi susunya belinya 20.000. Banyak. Oh, maksud terselubung ternyata ya. Oke, yuk teman-teman bantu UMKM Kota Pasuruan menjadi produk lokal yang unggul karena memang kualitasnya bagus. Tinggal kita nih masyarakat yang ayo kita dukung dengan beli produk lokal milik Bu Nurul susu pasteurisasi Agatha. Dapatkan kesegaran, manfaat, dan banyak hal seru lainnya yang bisa dirasakan. Wah, udah kayak mau minum apa ya. Tapi emang enak nih teman-teman, segar, sehat juga minuman susu pasteurisasi dari Bu Nurul. Minuman susu pasteurisasi Agatha, nama produknya ya. Ada 5 varian rasa, ada minuman bunga rosella, ada minuman kefir juga susu fermentasinya. Jadi silakan buat dicoba ya teman-teman ya, harganya terjangkau mulai dari ada yang Rp5.000, ada yang sampai Rp10.000, Rp2.000 pun ada. Jadi buat teman-teman yang pengen entah itu mau dijual lagi di tokonya atau di sekolah barangkali itu bisa menghubungi Bu Nurul di nomor 0822 4522 3093. 0822 4522 3093. Bisa hubungi Bu Nurul ya untuk ngobrolin, Bu mau dong borong yang bentuknya es lilin, susu pasteurisasinya, bisa ya? Bisa. Tapi harus ada hamin berapa? Atau langsung aja, Bu nanti sore ada nggak segini gitu? Bisa. Oh bisa ya? Juga. Langsung bisa teman-teman. Atau yang sekarang pengen borong, boleh. Abis ini hubungi Bu Nurul langsung ya. Oke. Terakhir kita ada di segmen terakhir nih Bu ya, di penutup kita ada yang pengen disampaikan nggak? Harapan ke depan susu Agatha ini mau gimana? Ya harus harus lebih besar, lebih harus lebih besar dan berkembang ya. Apalagi kalau di Kota Pasuruan ini harus wajib nyobain ini dan tahu ada produk UMKM yang top gitu ya. Semoga ya Bu Nurul semoga bisa berkembang. Ya itu tadi sih, semoga banyak anak-anak kecil yang tahu ada minuman bergizi begini. Kemudian masyarakat juga melek yuk beli produk lokal UMKM Kota Pasuruan ya. Kalau untuk masyarakat atau teman-teman lain yang sekarang lagi bangun UMKM-nya nih, berdasarkan pengalamannya jenengan, apa yang pengen disampaikan? Mereka harus ngapain biar sukses gitu? Ayo teman-teman, tetap semangat. Kalau memang dia punya produk itu kita bangun sedemikian rupa, jangan sampai kita lelah untuk ininya, pasti ada jatuh bangunnya. Jadi kita tetap semangat, ayo kita bangun terus produknya. Jadi sampai meskipun itu kadang ini tidak laku, ayo kita cari bagaimana caranya agar produk UMKM ini bisa naik kelas
Seperti itu. Oke, siap. Jadi jangan sampai menyerah kalaupun ternyata sekarang tuh belum sesuai dengan ekspektasi, ya otomatis kita harus cari tahu Cari ya. tahu dulu, ya, Kendalanya apa ya kira-kira ya? Yang Ya. bikin ini tuh belum bisa dikenal sama masyarakat luas tuh apa ya? Kayak gitu ya. Ya. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Siapa saja yang sudah turut membantu jenengan untuk membesarkan UMKM ini? Alhamdulillah teman-teman dari UMKM terutama Mbak Sari Jamu Oke. itu Oh iya, Mbak selalu Sari Jamu Bodagung mensupport itu ya? ya. Oke, Terus aha. juga ada Yasmin Snack. Yasmin Snack. Ya, itu juga ada Bu Heni dan juga ada Bu Masruro dan banyak teman-teman yang lain yang selalu mensupport Sedang kita itu dan selalu kita itu agar ayo kita harus bangun bareng gitu yang ya. Oke. Baik, ini terima kasih juga untuk Disperindak, untuk Dinas Koperasi juga karena dari mereka dari juga mereka lah juga UMKM ini bisa berdiri gitu ya. betul ya. Oke, dan ini nih teman-teman yang mungkin juga dari obrolan bersama dengan Bu Nurul kita bisa melihat bagaimana gigihnya Bu Nurul, bagaimana semangatnya beliau untuk bikin produk yang awalnya tuh nggak tahu sama sekali, tapi nggak pantang menyerah. Bukan berarti karena nggak punya basic nih, nggak ada skill, kemudian nggak deh. Tapi beliau mulai dari nol sampai akhirnya dikenal dan produknya cantik begini ya. Bu, terima kasih banyak ya sudah mampir di sini. Terima kasih. Terima kasih ya. Sudah memperkenalkan produknya sama teman-teman gitu dan yang jelas Lia juga berharap susu pasteurisasi Agatha miliknya Bu Nurul ini bisa berkembang. Amin ya. Dan Ya. ada lagi yang disampaikan? Ya, saya sampaikan kepada ini Radio Ramapati yang sudah memberi waktunya untuk hadir Kenalan sama lagi ya, betul. Sama-sama Bu. Dan untuk Disperindak juga dan dari Dinas Koperasi. Terima kasih banyak dan teman-teman semua UMKM semuanya. Alhamdulillah sampai akhir ini UMKM kita bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Jadi seneng loh kalau misalnya dengar cerita UMKM satu sama yang lain tuh saling support gitu ya. Ya, Jadi jalan betul. bareng, punya tujuan yang sama supaya UMKM Kota Pasuruan naik kelas gitu ya. Terima kasih banyak. Salam buat teman-teman yang lain. Insya Allah kita bertemu di lain waktu ya, Bu Nurul ya. Terima kasih Dengan ya, produk lain ya. barangkali ya, dengan obrolan lain, dengan produk yang bisa berkembang luas. Oke, dan waktunya saya Lia Hidayat juga harus pamit. Insya Allah kita ketemu di episode berikutnya. Kalau misalnya teman-teman punya UMKM gitu ya, pengen kenalan dong, maksudnya pengen hadir di podcast juga, silakan hubungi tim Ramapati ya. Kita ketemu lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.